Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya mewakili kelompok 5 untuk membuka presentasi pada kali ini. Nah, di sini materi yang akan kami bawakan atau kami bahas ini adalah kompresi data yang kedua, kompresi data 2 dari mata kuliah multimedia yang diampuh oleh Bapak dosen Laode Muhammad Bahtiar Aksara STMT. Nah, secara singkat kita akan membahas bagaimana cara data seperti gambar, suara, dan video bisa kita perkecil ukurannya tanpa mengubah makna atau kualitas aslinya sendiri. Nah, kalau bisa kita analogikan itu, data ini seperti barang bawaan yang ada di dalam koper, di mana semakin banyak yang kita bawa, koper ini akan menjadi semakin berat dan susah juga kita bawa untuk kemana-mana. Nah, dengan kompresi semua barang itu kita bisa atur dan kita kemas dengan rapi supaya muat lebih banyak tapi tetap lengkap isi-isinya itu. Nah, begitu juga dengan data, di mana dengan teknik kompresi ini ukuran datanya itu bisa kita perkecil tanpa kita menghilangkan informasi-informasi yang penting dalam data tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu di sini ada Andi Marwa Ramadhani dengan NIM S1S123001 dan ada saya sendiri Najatul Hijri HR dengan NIM S1S123011. Yang selanjutnya ada Ucok Maruli Matondang dengan NIM S1S123019. Selanjutnya ada Fitra Riyadi dengan NIM S1S123032. Selanjutnya ada Muhammad Agil Marwan Rahman dengan NIM S1S123043. Selanjutnya ada Sulfikar Jaisul Usra Al-Asyari dengan NIM S1S123055. Dan yang terakhir ada Muhammad Rehan Al-Anwari dengan NIM S1S123068. Nah, kita masuk ke pendahuluan, di mana kompresi data adalah proses untuk mengurangi ukuran data digital dengan cara menghilangkan bagian yang berulang atau tidak penting tanpa mengubah makna informasi yang dikandungnya tersendiri. Tujuan utamanya ini adalah meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dan transmisi data agar lebih cepat dan hemat ruang. Teknik ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengolahan gambar, audio, dan video, misalnya pada format JPG, MP3, dan MPG. Nah, jadi teman-teman, kompresi data ini itu intinya adalah cara untuk kita mengecilkan ukuran data digital tersendiri. Nah, tanpa mengubah isi ataupun makna dari data-data tersebut. Tujuannya itu biar filenya ini jadi lebih ringan, lebih cepat dikirim, dan juga lebih hemat ruang penyimpanan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya gampang. Di mana file foto yang awalnya besar bisa jadi kecil pas kita sudah ubah ke formatnya JPG, tapi gambarnya tetap lebih jelas. Nah, atau misalnya musik dengan format MP3, suaranya itu bisa tetap lebih enak didengar meskipun ukurannya jauh lebih kecil. Nah, prinsipnya itulah yang disebut kompresi data. Nah, baik, untuk tujuan kompresi data, kenapa sih data ini perlu dikompres, atau kenapa data ini perlu sekali kita kompres gitu. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, dia itu biar hemat ruang penyimpanan. Yang kedua, supaya pengiriman data lebih cepat, misalnya pas kita upload atau kirim file lewat internet gitu. Nah, yang ketiga, mengurangi penggunaan bandwidth, jadi dia itu tidak perlu boros kuota gitu. Nah, dan yang terakhir ini dia itu dapat meningkatkan performa sistem multimedia kayak streaming video atau video call. Oke, kita masuk ke jenis-jenis kompresi. Jadi kompresi itu ada 3 jenis, yaitu ada lossless compression, lossy compression, dan hybrid compression. Nah, berdasarkan berbagai penelitian dan kajian ilmiah di bidang kompresi data, secara umum teknik kompresi itu terbagi seperti 3 yang saya sebutkan tadi. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama kita ke lossless compression. Nah, kompresi lossless ini berfokus untuk mempertahankan seluruh informasi asli tanpa kehilangan satu bit pun data. Jadi teknik ini banyak digunakan pada data yang membutuhkan keakuratan tinggi, seperti teks, kode program, serta data ilmiah. Juga beberapa algoritma populer yang sering digunakan itu contohnya kayak Huffman coding, ada arithmetic coding,
LZW, D-flat, dan run-length encoding. Nah, teknik-teknik ini bekerja dengan mendeteksi pola berulang untuk mengoptimalkan representasi bitnya, supaya nanti ukuran datanya itu jadi lebih kecil tanpa mengubah isi sebenarnya, gitu. Terus yang kedua ada lossy compression. Nah, lossy compression ini dirancang untuk mengurangi ukuran data dengan menghapus sebagian informasi yang dianggap tidak penting. Metode ini umum diterapkan pada file multimedia seperti gambar, video, dan audio, di mana sedikit kehilangan detail tidak terlalu mempengaruhi persepsi manusia. Contohnya kayak transform coding, quantization, dan predictive coding. Sebagaimana diterapkan pada format seperti JPEG dan MPEG, fokus utama dari pendekatan lossy ini untuk mencapai rasio kompresi setinggi mungkin, sambil tetap menjaga kualitas yang masih dapat diterima. Terus yang ketiga untuk hybrid compression. Nah, hybrid compression ini kombinasi antara lossless compression dan lossy compression untuk menyeimbangkan antara efisiensi ukuran dan ketepatan data. Metode ini banyak diterapkan dalam sistem modern seperti pengolahan data 3D, sensor LIDAR, dan juga aplikasi berbasis streaming, di mana sebagian data penting perlu dijaga keakuratannya, sementara bagian lainnya dapat dikompresi lebih agresif. Beberapa teknik yang umum digunakan itu kayak spatial prediction, entropy coding, serta transform-based compression. Secara keseluruhan dari tiga jenis kompresi data ini, berdasarkan berbagai penelitian dan kajian yang telah kami lakukan, itu menunjukkan bahwa tidak ada satu teknik kompresi yang cocok untuk semua jenis data. Jadi pemilihan metodenya itu penting, menyesuaikan datanya itu seperti apa. Nanti untuk pemilihan teknik kompresi datanya itu kita akan bergantung pada tujuan penggunaan, jenis data, tingkat toleransi terhadap kehilangan informasi, serta kebutuhan efisiensi penyimpanan dan transmisi. Nah, dengan fokus memahami karakteristik ini, proses kompresi dapat dioptimalkan agar data tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas atau integritas informasinya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Ramadhani dengan NIM S1S1230001. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu prinsip-prinsip dasar konferensi. Nah, prinsip dasar konferensi data dijelaskan di sini tentang prinsip konferensi data itu sebenarnya adalah proses untuk mengecilkan ukuran data tanpa mengubah isinya. Caranya dengan menghapus bagian-bagian data yang berulang. Dengan begitu, data bisa lebih efisien saat disimpan atau dikirim. Nah, dalam dunia teknologi, informasi hal ini sangat penting karena dapat menghemat ruang penyimpanan dan mempercepat proses transmisi. Kemudian konferensi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu lossless compression yang tidak menghilangkan data sama sekali. Kemudian loss compression itu yang mengorbankan sebagian informasi untuk hasil yang lebih kecil, biasanya untuk gambar atau video. Kemudian lanjut untuk model konferensi data di sini itu terdiri dari 3 tahap utama, yaitu redundancy, kemudian redundancy reduction, yaitu dia menghapus atau menghilangkan data yang berulang. Kemudian entropy reduction itu mengurangi ketidakteraturan data agar representasi lebih efisien. Kemudian entropy encoding itu mengkodekan ulang data agar menggunakan bit sedikit. Kemudian di sini jadi 3 tahap ini bekerja sama untuk menghasilkan data yang ukurannya itu jauh lebih kecil tapi tetap bisa dikendalikan seperti semula jika menggunakan metode lossless. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang prinsip dasar konferensi. Nah, kita lanjut lagi yang
Ini metode dan algoritma umum dalam komprehensi. Di sini ada entropi coding. Yang pertama itu menyandikan simbol berdasarkan probabilitas, contohnya Huffman sama arithmetic. Kemudian ada dictionary dan sliding window method, membangun kamus dari data sebelumnya lalu mengganti ulangannya dengan referensi. Contohnya itu ada LD77. Kemudian ada selengkapnya ini di share lain. Kemudian ada prediction atau differential coding yang memprediksi nilai selanjutnya dari nilai sebelumnya atau tetangga, lalu hanya menyimpan selisihnya. Kemudian ada transform based method, mentransformasikan data ke domain lain, misalnya frekuensi, agar redundansi bisa dikompresi lebih baik, contohnya DCT atau DWT. Kemudian hybrid method, yaitu menggabungkan beberapa teknik, misalnya transformasi, entropi, dan prediksi untuk mencapai resiko kompresi yang lebih baik dengan kualitas yang masih dapat diterima. Kemudian algoritma kompresi, di situ kita bisa lihat di sini ada 6 algoritma, yaitu Huffman coding, Random encoding atau RLE, kemudian dictionary based method, transform coding, quantization, wavelet compression. Jadi mana Huffman coding yang tadi telah disebutkan, yaitu untuk kompresi lossless yang menggunakan konsep entropy coding. Nah, kemudian RLE yaitu metode yang bekerja dengan menggantikan deretan simbol yang sama secara berulang dengan satu simbol dan jumlah kemunculannya. Kemudian yang ketiga, dictionary based method, itu menyimpan pola data yang muncul dalam sebuah dictionary. Kemudian pola itu muncul kembali, cukup digantikan dan referensi ke kamus. Kemudian transform coding, di sini metode ini banyak digunakan dalam kompresi lossy yang terutama pada citra dan video. Kemudian quantization, di sini proses mengurangi presisi data dengan membulatkan nilai-nilai kecil menjadi lebih sederhana. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu menggunakan teknik transformasi wavelet untuk memecah data menjadi beberapa skala atau level frekuensi. Nah, sekian. Baik, masuk ke materi selanjutnya, itu komparasi data multimedia. Yang pertama, pengertian komparasi data multimedia. Komparasi data multimedia itu adalah proses mengurangi ukuran berkas multimedia seperti gambar, audio, dan video agar mudah disimpan dan dibagikan serta ditransmisikan. Cara kerjanya itu ada pengkodean ulang. Nah, pada tahap ini algoritma komparasi dia mengubah data asli menjadi bentuk representasi baru yang lebih efisien dengan menggunakan lebih sedikit bit. Nah, tujuan itu adalah untuk menghilangkan redundansi data, yaitu informasi yang berulang dan tidak perlu disimpan dua kali. Misalnya, warna yang sama berulang pada gambar dapat diwakilkan dengan kode tertentu saja tanpa perlu menulis ulang setiap pikselnya. Terus ada menghapus data atau lossy comparison. Komparasi jenis lossy bekerja dengan menghapus sebagian informasi yang dianggap tidak terlalu penting bagi persepsi manusia. Contohnya pada format JPG gambar dan atau MP3 untuk audio. Jadi algoritmanya nih, dia menghapus detail halus atau frekuensi suara yang tidak terlalu terdengar oleh telinga manusia. Hasilnya nanti ukuran berkasnya itu udah berkurang drastis, meskipun ada sedikit penurunan kualitasnya. Terus ada dia menggunakan pola atau lossless comparison. Berbeda dengan lossy, komparasi lossless ini dia tidak menghapus datanya, tidak menghapus data apapun. Nah, algoritmanya ini dia dapat bekerja dengan mengenali pola berulang dalam data. Ketika dia mengenali pola berulang dalam data, kemudian dia akan ganti dengan kode atau penanda yang lebih pendek. Saat data dikompresi, semua informasi asli dapat dikembalikan sepenuhnya tanpa kehilangan detailnya. Contohnya dia penerapan adalah pada format zip atau PNG. Terus masuk di ini, manfaat komparasi data multimedia. Yang pertama itu ada mengurangi kebutuhan penyimpanan. Dia komparasi data yang membantu untuk menghemat ruang penyimpanan karena ukuran
berkas yang telah kompresi menjadi jauh lebih kecil dibanding aslinya. Hal ini sangat berguna untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar seperti gambar, video, dan audio tanpa memerlukan kapasitas media penyimpanan yang besar. Terus ada mempercepat transmisi. Data yang lebih kecil, dia lebih fleksibel untuk proses pengiriman data melalui internet atau jaringan lokal menjadi jauh lebih cepat. Ini sangat bermanfaat dengan layanan streaming, video conference, dan transfer file digital yang mampu mengurangi waktu tunggu dan mempercepat akses datanya. Yang ketiga ada mengurangi bandwidth. Nah, mengurangi bandwidth sendiri itu dia akan kompresi data, datanya nanti dapat hemat penggunaan bandwidth jaringannya karena jumlah data yang dikirim jauh lebih sedikit. Hal ini bisa bantu menekan biaya penggunaan internet dan menjaga kestabilan jaringannya, terutama saat penggunaan mengakses data secara bersamaan. Yang keempat ada dia mempercepat pemrosesan. Nah, file yang lebih ringan memudahkan perangkat dengan spesifikasi terbatas untuk proses data dengan lebih cepat. Ini dan memungkinkan efisiensi dalam aplikasi multimedia seperti pemutaran video, mengedit gambar, maupun memproses suatu di perangkat sumber daya yang lebih rendah. Yang terakhir itu ada contoh format populernya kompresi atau multimedia seperti ada gambar, JPG, untuk audio ada MP3 atau AAC, video juga ada MPEG dan seterusnya yang dapat dilihat pada layar. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kompresi data. Langsung saja di nomor 1 di sini kompresi data pada file dan arsip. Nah, kompresi data digunakan untuk mengurangi ukuran file agar lebih efisien disimpan dan mudah dikirim. Aplikasi seperti WinRAR, 7ZIP, dan WinZIP memanfaatkan berbagai algoritma kompresi untuk menggabungkan banyak file menjadi satu arsip berukuran kecil, biasanya dalam format ZIP, RAR, atau TAR-GZ. Nah, manfaatnya yang pertama menghemat ruang penyimpanan, yang kedua mempercepat proses pengiriman data, yang ketiga memudahkan pengelolaan banyak file. Dan terlanjut yang kedua, kompresi data pada gambar. Kompresi gambar bertujuan untuk mengecilkan ukuran file tanpa menurunkan kualitas visual secara signifikan. Nah, contoh penerapannya ada pada website dan media sosial seperti Instagram atau Facebook yang menkompresi gambar otomatis agar halaman web lebih cepat dimuat tanpa menurunkan kualitas tampilan. Dan yang ketiga ada kompresi data pada audio dan video. Nah, file audio dan video biasanya berukuran besar. Untuk menghemat ruang dan memperlancar streaming, menggunakan format terkompresi seperti MP3, AAC, MP4, dan MKV. Teknologi H264 dan H265 mampu mempertahankan kualitas tinggi dengan ukuran file yang jauh lebih kecil. Contoh implementasinya adalah platform seperti YouTube, Spotify, dan Netflix yang menggunakan teknik ini agar konten dapat diputar secara lancar meski dengan koneksi internet yang terbatas. Dan yang terakhir ada kompresi data pada sistem jaringan dan komputer. Selain digunakan pada file multimedia, kompresi data juga banyak diterapkan dalam sistem komputer dan jaringan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, dalam database seperti MySQL dan PostgreSQL, kompresi membantu mengurangi ukuran tabel besar serta mempercepat akses data. Pada layanan cloud storage seperti Google Drive dan Dropbox, file sering dikompresi otomatis agar proses diunggah dan unduh lebih cepat serta penyimpanan lebih efisien. Sementara itu di dunia web, teknologi HTTP GZIP, kompresion memungkinkan server mengirim data dalam ukuran lebih kecil, sehingga halaman website dapat dimuat lebih cepat dan penggunaan bandwidth berkurang.
Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Muhammad Rehan Al-Anwari dengan NIM S1S1236068. Baik, pada slide ini kita akan mempelajari mengenai tantangan dan tren masa depan pada kompresi data. Seperti yang kita tahu bahwa seiring dengan perkembangan pesat di teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan akan pertukaran informasi yang dalam jumlah besar, kompresi data ini menjadi sangat penting untuk jaga efisiensi penyimpanan dan juga kecepatan transmisi. Tapi di balik kemajuan berbagai metode kompresi seperti JPG, MP4, dan H265, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar teknologi ini dapat beradaptasi dengan kebutuhan masa depan. Selain itu juga munculnya teknologi baru seperti AI ataupun kecerdasan buatan, cloud computing, dan IoT ini turut mendorong lahirnya tren-tren baru dalam pengembangan algoritma kompresi yang lebih cerdas, efisien, dan ramah perangkat. Baik, kita langsung saja masuk ke tantangan yang akan dihadapi. Di sini ada 5 poin, yaitu pertama kualitas ukuran file, kompleksitas algoritma, dan juga keamanan data terkompresi. Yang pertama terus yang keempat yaitu kompatibilitas dan standarisasi, dan yang kelima yaitu kompresi untuk data real time. Yang pertama yaitu kualitas versus ukuran file, di mana kita harus menjaga keseimbangan antara ukuran file yang kecil dengan kualitas gambar atau video dan audio yang tetap tinggi agar agar kualitas videonya itu tetap terlihat jelas, di mana hal ini masih menjadi masalah utama terutama pada format lossy. Yang kedua yaitu kompleksitas algoritma, di mana algoritma kompresi modern seperti H265 tadi ataupun AV1 atau AV1 memerlukan daya komputasi tinggi sehingga memperlambat proses encoding ataupun decoding di perangkat dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga itu keamanan data terkompresi, di mana ada beberapa teknik kompresi yang dapat membuat data lebih rentan terhadap data loss ataupun corruption saat transmisi, apalagi jika digabung dengan enskripsi tadi. Terus selanjutnya itu kompatibilitas dan standarisasi, di mana banyak format baru sering menyebabkan masalah kompatibilitas antar perangkat atau aplikasi, misalnya format HEIC yang tidak bisa dibaca di semua sistem. Terus yang kelima itu kompresi untuk data real time, di mana streaming langsung ataupun seperti video conference atau cloud gaming, di mana di sini hal ini tuh membutuhkan kompresi cepat dengan latensi sangat rendah, di mana hal ini masih sulit dicapai secara efisien. Terus untuk tren masa depannya ada yang pertama yaitu AI based compression, di mana ada kompresi adaptif dan kontekstual, terus kompresi pada edge computing dan IoT, quantum data compression yang dimana ini masih pada tahap riset awal, dan juga integrasi dengan cloud streaming ataupun cloud streaming service. Di tren masa depan itu model machine learning seperti ChatGPT itu sudah bisa mulai melakukan kompresi data dan juga digunakan untuk menganalisis pola data yang dimana nanti itu menghasilkan kompresi yang lebih efisien dibanding metode tradisional seperti Huffman atau DCT. Terus yang kedua itu kompresi adaptif dan kontekstual, di mana sistem masa depan ini akan dapat menyesuaikan tingkat kompresi secara otomatis tergantung jenis data dan kebutuhan pengguna, misalnya prioritas kualitas ataupun kecepatannya. Terus yang ketiga yaitu kompresi pada edge computing atau IoT, di mana meningkatnya jumlah perangkat pintar dibutuhkan algoritma ringan yang dapat bekerja di perangkat edge atau menghemat bandwidth dan daya. Yang keempat itu quantum data, di mana dalam komputasi kuantum ini masih pada tahap awal. Ada riset yang sedang dilakukan untuk memanfaatkan sifat kuantum untuk menyimpan data dalam bentuk yang jauh lebih efisien daripada kompresi klasik. Terus yang terakhir itu integrasi dengan cloud ataupun streaming service tadi, di mana platform besar seperti YouTube, Netflix, dan Spotify terus mengembangkan kompresi dinamis untuk menyesuaikan kualitas secara real time sesuai dengan jaringan pengguna. Nah, baik, untuk kesimpulannya, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan kalau kompresi data itu sangat penting di era digital sekarang. Dengan kompresi, kita bisa menyimpan data dan mengirim data lebih cepat, hemat ruang, dan tetap menjaga kualitasnya.
di mana melalui penerapan berbagai metode seperti lossless, lossy, dan hybrid compression, proses penyimpanan dan transmisi data dapat dilakukan lebih efisien, cepat, serta hemat ruang. Kompresi data memiliki peran besar dalam berbagai bidang seperti multimedia, komunikasi, dan jaringan penggunaan bandwidth. Tantangan utama dalam pengembangan kompresi data adalah menjaga keseimbangan antara ukuran file dan kualitas hasil kompresi serta memastikan keamanan dan keandalan datanya ini selama proses berlangsung. Nah, seiring kemajuan teknologi, hadirnya inovasi seperti kompresi berbasis kecerdasan buatan atau AI, adaptasi compression, dan edge computing menjadi solusi modern untuk menciptakan sistem kompresi yang lebih cerdas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna di era digital ini. Baik, itu tadi penjelasan dari kami kelompok 5 tentang kompresi data 2. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang pentingnya kompresi data dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.